Pak Yosep, sebelum kita melihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, masih dari Oke. pertambangan ini Pak, ada Inco, Tins, hari ini mengalami penguatan signifikan di atas 8% rata-rata penguatan. Kemudian juga Antam dari auto reject bawah berbalik arah mengalami penguatan. Untuk ketiga saham ini, jangka pendek, esok hari arahnya kemana Pak Yosep? Kalau untuk jangka pendek menurut saya investor sampai saat ini masih merespon positif lah pembukaan ekspor di DMO ini. Jadi menurut saya ini juga masih akan direspon sama pergerakan harganya dari Inco, Antam dan Tins kayak gitu. Jadi beberapa hari terakhir koreksinya sudah cukup dalam. Menurut saya ini masih pembalikan tren ini atau rebound ini masih bisa berlanjut. Oke. Mungkin 2-3 hari ke depan. Inco 4760, esok arahnya Ya, kemana Pak? mungkin akan tertahan dulu, nggak akan sebesar sekarang lagi. Kalau misalnya dibuat sebesar sekarang lagi, mungkin akan lebih banyak investor yang FOMO akan ikut-ikutan Ya. kayak gitu. Jadi mungkin akan cenderung lebih sideways lah besok. Tapi saya masih optimis ini berada di zona hijau untuk Inco. Oke, Tins hari ini menguat di 9,13%, Kalau 1375. kalau Tins sebenarnya sepertinya cukup sama, cuman perbedaannya kalau Tins sendiri ini harganya buat lower low. Jadi kayaknya saya juga agak khawatir juga, mungkin agak dijaga-jaga aja untuk Tins sendiri. Saya lebih optimis ke saham sebelumnya, ke Inco. Oke, baik. Selanjutnya ada Antam. Kemarin auto reject bawah dan tadi pun sempat koreksi dalam ke 1840. Berbalik arah di 1965. Analisis Anda untuk Antam. Kalau Antam sendiri dari segi technical sendiri ini masih ada kemungkinan untuk rebound. Tadi sempat naik lebih tinggi dari level penutupan hari ini. Jadi mungkin masih berada di zona hijau. Rebound kecil sepertinya bisa dimanfaatkan untuk Antam. Baik, ada Antam, Tins, Inco yang hari ini mengalami penguatan signifikan. Rekomendasinya dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Yosep Gebetua Simanjuntak untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ada Arto, buy on weakness, supportnya di 16.000 sampai dengan 19.000. Kemudian LPPF di 3.500, resistennya di 4.500, MTEK di 1.800 dan resistennya di 2.400. MTEL di 760, resistennya ada di 900. Pak Yosep, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan, rangkuman singkat Pak, untuk rekomendasi keempat saham ini Pak Yosep? Kalau untuk 4 saham ini sebenarnya saya lebih melihat bahwa tahun ini itu masih akan kolaborasi antara new economy menggandeng old economy itu masih menjadi penggerak utamanya, masih menjadi motor utamanya, karena memang ini yang mendatangkan banyak uang ke pasar modal. Jadi untuk jangka pendek maupun sampai kalau ditarik panjang sampai 1 tahun ke depan, saya masih cukup optimis dengan saham-saham yang memang masih berbau digital sentiment. Oke. Jadi untuk Arto sendiri, LPPF, MTEK dan MTEL ini memang cukup kental dengan digital sentiment. Oke, tampaknya perekonomian ke depan untuk dari sisi ekonomi digital akan terus mengalami kemajuan dan akan menjadi salah satu penyumbang dari sisi penerimaan negara, kemudian Yes. juga menopang dari pertumbuhan ekonomi. Arto, LPPF, MTEK, kemudian juga ada MTEL, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita kembali ke pertanyaan ini, Pak Yosep. Ya. Cukup banyak penanya yang masuk menanyakan saham Friend ini, Pak. Saya akan coba sapa terlebih dahulu. Yang pertama tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Oh, ternyata ada namanya dari partisipasi sebelumnya, Pak Joni dari Jakarta, pemirsa. Minta bahas Friend, bisa buy di harga berapa? Kemudian Friend juga ditanyakan dari Bapak Andre di BSD ini, mau tanya untuk Friend, sudah ambil posisi di 88, tadi baru mau entry, sementara Pak Andre di BSD sudah ambil posisi Friend di 88. Kemudian juga ada Bapak Dedi dari Jakarta, analisis untuk saham Friend, baru mau masuk. Terima kasih.
Sudah ambil posisi Oke. di 88 dan dua orang penanya ini baru meng-entry untuk friend ini. Analisis Anda dan rekomendasinya Pak Yosep. Kalau untuk saham Friend, untuk ngelihat harganya sendiri, saham Friend ini sebenarnya dalam 1 bulan terakhir ini masih cenderung sideways dan baru hari ini mengalami kenaikan yang cukup besar. Untuk yang sudah hold di nilai 88, di average buy di 88, menurut saya nggak ada alasan untuk keluar dalam waktu mungkin sampai di penutupan minggu sampai besok itu kayaknya masih bisa berlanjut untuk saham Friend. Saham ini juga sepertinya memang ada di support yang ada di level supportnya di kisaran 85. Jadi menurut saya untuk dari segi teknikal ini masih cukup bagus, dan kalau misalnya ngelihat dari pola transaksi yang terjadi, ini juga masih ada pola akumulasi untuk saham Friend. Oke, tadi baru mau entry direkomendasikan tidak Pak dengan penguatan signifikan hari ini 9,20% di 95. Mungkin kalau misalnya besok dikasih koreksi untuk saham Friend bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Oke. Baik, sementara yang sudah mengambil posisi di 88 sudah profit, di hold saja dengan target price selanjutnya dari penutupan 95 hari ini. Saya cukup kalau misalnya ngelihat dari resisten sebelumnya mungkin di 120 achievable menurut saya. Baik, 120 untuk target price. Ini cukup menggiurkan ini Pak Yosep, terutama bagi para trader sejati tampaknya ini pergerakan sahamnya juga cukup cepat. Tapi dari sisi profil risiko Anda melihat seperti apa? Mungkin sedikit tips mungkin bagi para investor yang ingin masuk kepada saham-saham yang berada di level 100-an dengan perubahan yang cukup signifikan dalam hitungan perdagangan di sesi satu saja. Kadang-kadang ini penguatan signifikan, kemudian koreksinya juga cukup dalam Pak Yosep. Untuk saham-saham dengan pertama untuk tipsnya sedikit tips lah ini yang bisa saya kasih untuk saham-saham dengan volatilitas tinggi sedangkan market cap-nya mungkin tidak terlalu besar. Satu untuk kita bisa kontrol resikonya, yang pertama size-nya mungkin dikontrol, jangan lebih besar juga dari ketika kita membeli saham-saham blue chip, saham-saham dengan kapitalisasi yang lebih besar. Jadi sudah jelas harus ada sizing yang berbeda. Kayak gitu. Dan kalau misalnya untuk level entry-nya, saya percaya seperti ini. Ketika kita mau masuk saham, kita udah tentukan dulu kapan harus keluar. Kita udah tahu dulu kapan harus out-nya kayak gitu. Jadi menurut saya trading plan sudah harus jelas begitu, Pak. Trading plan-nya sudah harus jelas bahkan sebelum kita masuk ke satu saham tersebut. Baik, jadi dua itu. Harus disiplin ketika target sudah tercapai tapi tampaknya penguatan masih terus berlanjut. Ya, kalau untuk level profit sendiri, untuk kita misalnya mengejar profitnya, let the profit run aja. Kita coba pakai trailing stop. Tapi kalau untuk batas loss itu bisa udah bisa kita kontrol sendiri. Jadi udah ditentuin dulu berapa maksimum kerugiannya based on rupiah mungkin. Baik, ada friend, beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kita ke sektor perbankan lagi, Pak Yosep. Ini ada beberapa penanya juga menanyakan saham perbankan. Untuk BRIS ini Pak, yang pertama saya akan coba sapa Bapak Santoso dari Kediri. Sudah punya saham BRIS di 2191, hari ini ARB, auto reject bawah. Kemudian selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Santoso di Kediri 2191 tadi sudah. Kemudian Widya di Tangerang, BRIS di 2000. Dengan koreksi yang terjadi hari ini, singkat saja Pak Yosep. Kalau untuk BRIS, momentumnya sebenarnya sudah lewat. Kalau boleh jujur, momentumnya memang sudah tidak banyak, dan kalaupun mau dibentuk narasi yang baru sepertinya susah. Dan apalagi harganya semakin lama sudah semakin turun. Menurut saya kalau misalnya memang ada momentum untuk dikasih out di level untuk meminimalisir kerugian, saya sarankan untuk melakukan cut loss dan cari momentum di saham lain. Baik, tadi sudah masuk di 2100-an dan level 2000, Pak. Kalau misalnya udah di level 2000, menurut saya di cut loss bertahap itu mungkin akan lebih mengurangi rasa sakitnya. Baik, Widya di Tangerang, kemudian juga Bapak Santoso di Kediri.